Putu pun merasakan kakinya seperti digenggam. Dia sudah pasrah. Aduh, ini sepertinya saya mau dimakan sama leak. Dan Putu pun menyertakan foto bukti otentik yang sampai sekarang itu masih ada. Bekas daripada kaki yang dipegang itu sama sekali tidak tumbuh bulu kaki. Jadi kayak ada, kalau dilihat ya dari fotonya itu, kayak ada bulu kaki terus kosong sama bulu lagi. Ya, nanti teman kakak bisa lihat ya. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Pada hari ini saya akan membawakan kisah horor dan misteri. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 95 dan dikirimkan oleh Putu. Ya, teman kakak mungkin sudah tahu ya, kalau namanya Putu pasti ini ceritanya dari Bali nih. Tapi sebelum saya kisahkan cerita ini, ada satu yang mau lewat. Jadi berawal, Putu ini merupakan orang Bali, tapi kelahiran Jakarta. Jadi Putu ini lahir di Jakarta ya. Nah, Putu ini dia bisa mendengarkan bahasa Bali, tapi ngomongnya agak susah karena dia lahir di Jakarta. Singkat cerita, pada waktu itu sedang SMA ya Putu ya. Nah, nenek dari Putu ini itu sakit keras, ya memang karena udah umur ya, udah tua. Kemudian dibawalah ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah neneknya ini sakit liver. Nah, kemudian seluruh keluarga besar Putu itu datang ke rumah sakit pada waktu itu. Hanya Putu yang tidak datang ke rumah sakit. Karena waktu itu Putu lagi malam mingguan. Ketika Putu sampai rumah, waktu dia mau tidur, tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi. Waktu itu kan belum ada HP ya, masih telepon rumah. Berbunyi dan Putu pun mengangkat. Halo? Halo gitu. Putu, kamu di mana? Kata ibunya. Udah di rumah nih. Apaan tuh? Kecoanya kok beda? Putu, woi. Oh ya, mohon maaf by the way teman kakak, ini agak kepotong sedikit soalnya barusan di situ tuh ada kecoa emas. Mungkin nanti kita kasih lihat fotonya ya. Emang kalau kayak begini tuh ada yang aneh-aneh. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika Putu ditelepon ibunya, dia tuh berkata, saya mau nyusul ke rumah sakit deh gitu. Nah, kemudian ibunya berkata, jangan, nanti kamu celaka lagi. Kan ini udah larut malam, terus udah gitu kamu juga baru pulang. Nanti kecapean malah kenapa-napa di jalan. Dengan berat hati, Putu pun mengiyakan dengan harapan besok paginya dia bisa ke rumah sakit. Tapi alangkah terkejutnya Putu kalau ternyata pagi itu neneknya sudah meninggal dunia. Putu pun sangat terpukul ya dengan kejadian itu karena hanya dia satu-satunya keluarga yang tidak dapat menghadiri ketika neneknya meninggal dunia, sedangkan keluarga lain hadir di sana.
Kemudian Putu mendapatkan cerita bahwa ada sebuah kejadian aneh waktu neneknya meninggal. Ibunya pun menceritakan bahwa tepat ketika jam neneknya meninggal, itu pintu masuk atau pintu keluar rumah sakit itu terbuka sendiri. Kan ada pintu otomatis tuh. Dan keluarlah seperti angin puyuh. Kemudian setelah mendengarkan cerita itu, Putu pun terdiam. Dan akhirnya ya Putu pun mengikhlaskan karena dia tidak dapat menghadiri rumah sakit di mana neneknya berada. Singkat cerita, neneknya dibawa ke Bali untuk dilaksanakan proses ngaben. Dan bertepatan dengan acara ngaben itu, kebetulan desa daripada Putu ini mengadakan ngaben massal. Nah, pas tanggalnya itu berdekatan sehingga neneknya Putu ini bisa bersama-sama dimakamkan atau diabenkan secara bersama-sama dengan satu desa. Ngaben itu adalah proses pembakaran mayat di Bali. Jadi yang meninggal itu dibakar, kemudian nanti abunya dilarung di laut. Oke, ya. Jadi karena si Putu ini ikut ngaben massal, rame-rame satu desa. Nah, jadi yang sudah meninggal itu sama-sama dibakar rame-rame. Ya, kemungkinan besar seperti itulah. Kalau salah, tolong komen di kolom komentar di bawah. Mulai dari sinilah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Dan ini, ya menurut Putu ya, kemungkinan besar hanya dia yang merasakan. Yang lain itu tidak. Kebetulan pada waktu itu, di desanya Putu itu ada terdengar gosip atau sebuah rahasia umum di mana salah satu orang ini jago dalam hal pengeleakan. Jadi seluruh penduduk desa itu takut akan dengan orang ini. Ya, kita sebut saja namanya dengan Mbok Made. Nah, Mbok Made ini memang ditakutin di desanya Putu karena dia sangat jago ngeleak. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani ya. Kalaupun misalnya ngobrol pun ya sepertinya ya menunduk-nunduk gini lah. Gimana sih kalau orang takut gitu ya? Oke, nah, dan pada waktu ngaben itu, Putu pun merasakan hal yang aneh. Karena keluarganya itu berusaha mengerubungi tulang belulang yang setelah dibakar itu dikumpulkan. Ya, sekali lagi kalau salah tolong dikoreksi di bawah ya. Jadi setelah dikumpulkan, kata Putu itu kan kalau ada sisanya itu dicuci lalu disaring atau bagaimana ya. Nah, itu keluarganya semua ngerumunin. Kenapa? Karena takutnya tulangnya itu diambil untuk ya mungkin melakukan hal-hal mistis atau bagaimana ya. Nah, Putu itu secara tidak sengaja melihat Mbok Kade ini mendekati keluarganya Putu yang sedang membersihkan tulang-tulang ini. Tapi anehnya ketika Putu bilang, hati-hati tuh, si Mbok Made lagi mendekat. Tidak ada satu keluarganya dia pun yang melihat. Ah, kamu jangan ngomong gitu, nggak ada. Ini kita semua lagi fokus nih, kamu juga ikutan dong. Ya akhirnya si Putu ikutan juga, tapi ya si Putu dengan sigapnya, dengan sangat hati-hati dia tetap melirik kiri kanan. Karena takut nanti
tulang daripada neneknya itu diambil. Karena kalau tulangnya diambil, katanya orangnya itu tidak bisa beristirahat dengan tenang dan akan terus mengganggu keluarga daripada yang ditinggalkan. Singkat cerita, upacara pun selesai, semua berjalan dengan lancar. Nah, sekarang tibalah saatnya upacara untuk nuntun ya. Jadi mereka beriring-iringan, Putu dan keluarganya beserta penduduk desa, mereka menuntun ya. Ya, Putu tidak menjelaskan bagaimana prosesi nuntun ini karena dia bilang panjang dan lumayan melelahkan. Yang penting acaranya itu disebut nuntun. Setelah acara selesai, keluarganya pun beristirahat di rumah keluarganya. Jadi kalau menurut Putu di Bali itu ada 4 tempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah yang 4 ini kan ada kamar mandi, ada dapur, gudang segala macam. Nah pada waktu malam itu Putu itu bersama keluarganya atau bersama ibunya tidur di tempat yang namanya Balai Bengong. Nah, di Balai Bengong ini dia hanya berdua dengan ibunya. Sedangkan yang lain itu ada yang di atas, ada yang di samping. Ya, pokoknya semua berpencar lah. Tapi anehnya, Putu itu tidak merasa capek sama sekali. Entah bagaimana dia itu tetap terjaga. Sedangkan keluarganya yang lain itu semua udah tidur. Tidak ada satupun yang bangun. Nah, Putu kemudian tahu bahwa ini adalah salah satu ilmu yang dinamakan sirep. Pengsirapan. Jadi Leak ini bisa melakukan ilmu itu untuk yang ditujukan itu semuanya tertidur lelap. Nah, tapi pada waktu itu Putu nggak tahu ya, karena satu-satunya yang bangun cuma dia aja. Nah, Putu melihat jam kan, jam sudah waktu 12:30 malam. Kemudian dari kejauhan, tepatnya dari arah Sanggah. Nah, untuk teman-teman kakak yang belum tahu Sanggah itu adalah Sanggah tempat sembayang ya. Dari arah Sanggah, di gapuranya, gapura Sanggah itu atau pintu masuknya, itu terdengar napas yang sangat berat. Ini kok saya nyeritain merinding ya. Karena saking takutnya ya, itu si Putu langsung balik badan tuh, dia tidur tuh. Nah, jadi kalau bisa digambarkan, ini tempat Balai Bengongnya, tempat Putu tidur ya, Putu tidur. Ini dia di tengah, ini ibunya, di sini ada payung nih. Karena sebelum itu hujan. Ketika Putu sudah membalikkan badannya, suara itu semakin mendekat. Jadi dari atas dia turun ke bawah, gitu, sampai berhenti tepat di kakinya Putu. Wah, Putu pun takut luar biasa. Dia sampai mendekam begini, ya, saking takutnya. Nah, Putu pun bisa merasakan nafas itu di kakinya. Nafas itu seperti panas dan seperti yang nafas yang berat kayak gitu. Dan Putu pun merasakan kakinya seperti digenggam. Dia sudah pasrah. Aduh, ini sepertinya saya mau dimakan sama leak. Karena memang leak itu bisa dikatakan suka makan manusia untuk meningkatkan ilmunya. Apalagi ada namanya istilah di Bali yang namanya melik. Jadi kalau melik itu
anak ini atau orang ini adalah anak yang tanda kutip spesial. Ya, kalau saya salah, tolong koreksi di bawah ya. Oke, jadi setelah kakinya dipegang, Putu pun sudah pasrah. Ya sudahlah, kalau memang saya sudah mau dimakan, ya udah makan aja. Tiba-tiba saja ibunda dari Putu itu terbangun. Putu, kenapa kok tidurnya kayak begitu? Nah, seketika tidak ada hujan, tidak ada angin, seperti ada angin kencang lewat dari arah ibunya ke arah dapur. Pus! Tapi sama sekali tidak ada angin. Nah, teman-teman kakak ingat kan? Kalau di samping Putu itu ada payung. Payung itu sampai terbang tinggi banget sampai nyampe ke dapur. Padahal jarak dari tempat Putu sama ibunya ke dapur itu kan agak jauh ya. Jadi nggak nyambung. Dan seketika itu pula Putu merasa lega. Untung ibu bangun. Saya nggak jadi dimakan. Cuman ibunya kan bingung ya. Apa sih? Kamu mimpi ya? Kamu mimpi makan apa? Kok ngomongnya seperti itu? Cuman Putu kan nggak mau bikin ibunya jadi khawatir. Akhirnya dia bilang, enggak bu, nggak apa-apa. Dan Putu pun menyertakan foto bukti otentik yang sampai sekarang itu masih ada. Bekas daripada kaki yang dipegang itu sama sekali tidak tumbuh bulu kaki. Jadi kayak ada, kalau dilihat ya dari fotonya itu, kayak ada bulu kaki, terus kosong, sama bulu lagi. Ya, nanti teman kakak bisa lihat ya. Bisa lihat sendiri fotonya seperti apa. Seperti ini, ya. Nanti silahkan buat ringkasan sendiri. Untuk mungkin teman-teman kakak yang bisa ngelihat, mungkin bisa tulis di kolom komentar, apakah itu betul bekas pegangan dari Leak atau tidak. Oh, betul kata ayah. Emotional damage. Oke, teman-teman kakak, itulah barusan kisah yang dikirimkan dari Putu. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah tetaplah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, serta dari kisah ini membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu itu tidak terhingga. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman kakak yang ingin mengirimkan kisah, bisa menghubungi nomor dan email di bawah ini. Ditunggu video selanjutnya.